Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, khususnya adalah nikmat iman juga kesehatan buat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, yang lalu kita telah banyak membahas apa yang Allah murka kepada manusia dari perbuatan atau ucapan-ucapan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yang mana banyak sekali ternyata perbuatan-perbuatan yang batil, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan manusia lain itu dirugikan, yang membuat orang lain menjadi terhina, menjadi direndahkan dan seterusnya. Ini tentu peringatan dari Tuhan kepada kita bahwa semestinya di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat kita, di dalam berbangsa dan bernegara, kalau kita mau mengikuti apa-apa yang telah diajarkan di dalam agama, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka sebetulnya kehidupan di dunia ini mesti akan berdampak selalu damai, selalu tentram. Tidak ada hal-hal yang membuat kita tuh menjadi khawatir. Namun semua itu adalah memang hukum alam. Semuanya ada berpasang-pasangan. Karena bagaimanapun setan itu memang sudah diciptakan oleh Tuhan karena pembangkangannya. Dia akan selalu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sehingga tidak heran, banyak sekali orang-orang yang terdorong oleh rayuan maut setan ini, yang tidak disadari maupun disadari. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dan Rasul. Sehingga yang kita lihat di dunia ini, sejak zaman dulu sampai dengan hari ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat kelak, pasti ada saja orang yang baik dan orang yang buruk, yang berlaku baik, yang berlaku buruk. Mungkin ada juga orang yang mengatakan bahwa nek nggak ngono ya rame. Ya memang kembali pada pilihan kita masing-masing.
apakah kita mau melakukan satu hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhannya, yang mengakibatkan manusia itu menjadi terhormat, menjadi mulia hidupnya, menjadi tentram hatinya, atau sebaliknya, mengikuti hawa nafsu, mengikuti bujukan setan, yang seakan-akan itu adalah kenikmatan dunia. Namun pada akhirnya sengsara yang didapati. Yang pada akhirnya hidup tidak tenang. Yang pada akhirnya semuanya akan menjadi sia-sia. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita bicara tentang masalah bagaimana Tuhan murka atau benci kepada manusia ini yang berbuat tidak baik, sebetulnya adalah merupakan satu peringatan pada kita semuanya. Adalah apa? Supaya kita tuh mau berpikir, mau menggunakan akal sehatnya kita, mau menggunakan hati nuraninya kita. Siapa sih sebetulnya orang yang tidak ingin dalam hidupnya itu enak? Siapa orang yang tidak ingin dalam hidupnya itu punya ketenangan jiwa? Siapa orang yang tidak ingin hidupnya itu selamat? Semuanya ingin, semuanya ingin. Dan apa yang dilakukan di dalam kehidupan ini, semuanya akan bercita-cita ingin menjadi orang yang sempurna. Arti sempurna ini adalah orang-orang yang sukses. Karena tidak ada orang yang sempurna. Ya. Maksudnya adalah pengen menjadi hidup ini menjadi sukses di dalam mengarungi kehidupan itu. Tidak hanya sekedar di dunia, karena kita orang beragama, tentu juga ingin kehidupan setelah di dunia ini, di kehidupan yang kelak, kita juga ingin hidup yang kesuksesan di akhirat nanti, yang penuh dengan kenikmatan nanti. Ini semua orang punya cita-cita seperti itu semua. Sebetulnya. Ya, cuman ya kadang-kadang tadi banyak orang yang tergelincir karena serakahnya, karena ngikuti emosinya, nafsu amarahnya yang diutamakan, yang didahulukan. Sehingga akhirnya orang tersebut akan terjerumus dengan sendirinya. Sahabat di Ajeng yang berbahagia. Dengan berbagai macam tujuan hidup ini yang pada intinya adalah bagaimana kita mau mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Maka orang-orang yang punya agama pasti dia tidak hanya berpikir untuk dunia saja. Pasti dia juga akan berpikir untuk masa depan nanti di akhirat kelak. Maka berbagai macam cara untuk menempuh kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Tidak heran orang banyak belajar, banyak menuntut ilmu, banyak berikhtiar. Apakah itu untuk kebutuhan dunia ataupun sebaliknya untuk kebutuhan akhirat. Tidak jarang orang yang kadang-kadang mungkin saja ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat juga dikeluarkan, berhaji dan lain sebagainya. Pokoknya kewajiban-kewajiban selalu dilaksanakan. Namun di sisi lain,
Kalau perbuatan-perbuatan yang baik ini tidak diimbangi dengan perbuatan kita untuk sesama manusia yang lain, maka ini justru akan menjadi bumerang. Satu contoh misalnya, kita amal ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus, tetapi sesama teman, sama tetangga, sama orang lain suka bikin fitnah, suka mengolok-olok, suka menjelek-jelekan. Ini sesuatu hal yang membuat manusia itu nanti akan rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang baik tadi akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Yang seakan-akan bahwa dengan melakukan perbuatan yang baik begini, dengan ibadah yang sangat khusyuk dan seterusnya, tapi lupa dia dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam bertetangganya, dalam bersosialnya, dia mengabaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu membuat dirinya mampu untuk manfaat kepada orang lain. Ini dilupakan. Maka apa yang tadi kami sampaikan, tujuannya untuk akhirat nanti itu akan menjadi sia-sia. Ingat bahwa antara hablum minallah dan hablum minannas ini, kedua-duanya kalau kita diniatkan dengan ibadah, diniatkan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya itu menjadi amal ibadah. Yang kalau diantaranya itu tidak imbang, maka semuanya akan berakhir juga tidak baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.